Menteri Keuangan RI laporkan hasil rapat dengan DPR ke Presiden. Penggunaan vape diperketat di Singapura, 18 orang ditangkap. Vaping, remaja 17 tahun derita paru-paru langka. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita langsung ke berita utama pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan hasil rapat perdana bersama Komisi 11 DPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan enggan menjelaskan secara detail terkait pos anggaran yang diubah, sebab saat ini hal tersebut masih dibahas bersama Presiden dan DPR. Usai rapat dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu malam. Ditanya maksud kedatangannya ke istana, Menteri Keuangan ini mengaku melaporkan hasil rapat perdana bersama Komisi 11 DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menteri Keuangan mengaku ada beberapa hal yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo, salah satunya terkait perubahan anggaran yang juga sudah disampaikan kepada DPR. Sementara itu terkait pos anggaran yang akan diubah, Menteri Keuangan belum memberikan rinciannya. Ia menegaskan angkanya saat ini belum pasti karena masih didiskusikan dengan Presiden dan DPR. Masih diputuskan di DPR, jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporan progresnya seperti apa. Tapi tadi dilaporkan soal anggarannya, perubahannya atau apa? Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan rapat kerja perdana dengan Komisi 11 DPR. Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan menyampaikan sejumlah strategi untuk menjaga rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026 tetap sehat berkelanjutan serta mampu menghadapi dinamika ekonomi global. RAPBN 2026 akan difokuskan pada 8 agenda prioritas pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, pencapaian target makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, Kepolisian Daerah atau Polda Bali memastikan bahwa penanganan pasca bencana tidak hanya berhenti pada proses evakuasi korban, tetapi juga menyentuh pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Polri bersama instansi terkait menyalurkan bantuan logistik, mendirikan posko darurat, serta menyiapkan program trauma healing bagi para pengungsi, terutama anak-anak dan keluarga korban. Trauma healing menjadi perhatian penting karena bencana alam tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak pada psikologis masyarakat. Melalui tim psikolog, kepolisian Polri berupaya membantu para pengungsi mengatasi rasa takut, cemas, dan stres yang muncul akibat banjir dan longsor. Program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan di lokasi pengungsian hingga kondisi masyarakat dinilai stabil. Tidak hanya fokus pada penyelamatan fisik, Polri juga menaruh perhatian pada kondisi psikologis para korban. Kapolda Bali menegaskan bahwa Polri akan terus mendampingi masyarakat hingga situasi benar-benar pulih. Kehadiran Polri dalam penanganan bencana ini diharapkan mampu memberikan rasa aman, sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat Bali yang terdampak. Dengan sinergi lintas instansi dan dukungan penuh masyarakat, proses pemulihan pasca bencana diyakini dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ke informasi lain pemirsa, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi memberikan tanggapan terkait beredarnya video pernyataan mundur dari anggota DPR RI Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo. Pihaknya menyatakan menghormati langkah tersebut namun akan tetap menindaklanjutinya sesuai mekanisme partai dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menjelaskan bahwa pihaknya tengah mendalami pernyataan pengunduran diri oleh anggota fraksinya, Rahayu Saraswati, melalui sebuah video yang diunggah dalam Instagram pribadi miliknya. Bambang juga menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penempatan kader di legislatif. Lebih lanjut, ia menilai Rahayu telah memperoleh mandat dari masyarakat di daerah pemilihannya, yakni Jakarta Barat, Jakarta Utara, hingga Kepulauan Seribu dengan total dukungan sebanyak 227.000 suara. Oleh karenanya pengunduran diri harus tetap menghormati kepercayaan publik yang telah diberikan. Kami ingin menjelaskan terkait semalam beredar video yang diupload oleh salah satu anggota kami, Saudara Rahayu Saraswati, terkait permintaan maaf dan kronologis apa yang mendasari beliau mengajukan pengunduran diri. Prinsipnya kami fraksi dapat menghormati dan juga akan mendalami proses-proses ke depan. Kita harus juga menjunjung tinggi asas-asas prinsip demokrasi. Bagaimanapun Saudara Sarah mendapat mandat dari daerah pemilihan Jakarta 3 meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Di sana kami mendapatkan suara sekitar 227.000 dan sebagian adalah mandat yang diberikan masyarakat dari 3 wilayah tersebut kepada kader kami yang bernama Saraswati Rahayu. Nah, untuk itu, untuk menindaklanjutin terkait apa yang sudah disampaikan beliau, kami fraksi akan menindaklanjutin sesuai dengan kaedah dan ketentuan undang-undang, karena beliau adalah anggota DPR dan juga merupakan kader partai. Jadi ada 2 hal yang kami akan lakukan. Pertama, berkoordinasi dengan DPP, karena proses apapun yang dilakukan oleh kader itu pemrosesannya adalah melakukan Dewan Pimpinan Pusat, karena penempatan kader sebagai calon legislatif juga merupakan kewenangan partai politik, dan di dalam undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Maka itu kami akan melakukan kajian terkait statement Saudara Rahayu Saraswati, baik itu sesuai ketentuan Undang-Undang MD 3 karena yang bersangkutan adalah anggota DPR, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Kita juga harus menghormati dan mandat yang diberikan oleh masyarakat 3 wilayah tersebut, daerah Jakarta pemilihan Jakarta 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara maupun Kepulauan Seribu. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Fantastis, gaji dan tunjangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat mencapai 2,8 miliar rupiah dalam 1 bulan atau lebih dari 33 miliar rupiah per tahun. Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasional yang mencapai 28,8 miliar rupiah per tahun. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat mendapatkan gaji dan tunjangan yang fantastis mencapai 2,8 miliar rupiah dalam 1 bulan atau lebih dari 33 miliar rupiah per tahun. Namun porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasional yang mencapai 28,8 miliar rupiah per tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar 33,23 miliar rupiah untuk membiayai gaji, tunjangan, dan operasional Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, serta Wakil Gubernur Erwan Setiawan selama tahun anggaran 2025. Alokasi tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Pergub Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan kelima atas Pergub Nomor 30 Tahun 2025 mengenai penjabaran APBD 2025.
Dari total anggaran, porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasional yang mencapai 28,8 miliar rupiah. Sementara itu untuk belanja gaji pokok dan tunjangan tercatat sebesar 2,21 miliar rupiah. Rincian dari penghasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2025 diantaranya gaji pokok 75,6 juta rupiah, tunjangan keluarga 9,8 juta rupiah, tunjangan jabatan 136,4 juta rupiah, tunjangan beras 7,14 juta rupiah, tunjangan PPH 3,5 juta rupiah, pembulatan gaji 1.600 rupiah, iuran jaminan kesehatan 7,78 juta rupiah, iuran kecelakaan kerja Rp180.000, iuran kematian Rp559.000, insentif pemungutan pajak daerah Rp1,97 miliar, dan dana operasional sebesar Rp28,8 miliar. Sehingga totalnya mencapai Rp33,23 miliar per tahun. Jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan hanya dalam kualitas personal tapi kelembagaan. Kalau personalnya kan contoh, untuk gaji dan tunjangan, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan 2,2 miliar kurang lebih. Yang 28,8 miliar adalah biaya dana operasional. Dan itu kembali ke publik semuanya. Beredarnya data penghasilan gaji dan tunjangan gubernur serta wakilnya membuat heboh dunia maya dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, aksi koboi jalanan yang menodongkan senjata api kepada seorang driver ojek online di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan viral di sosial media. Tidak hanya menodongkan, pria tersebut juga melepaskan tembakan ke arah bawah atau jalan usai terlibat cekcok. Inilah rekaman video dashcam yang viral di media sosial saat driver ojek online ditodongkan senjata api oleh dua orang pria pengendara motor di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terlihat dua orang pria berboncengan ini berhenti di tepi jalan dan terlibat cekcok dengan dua pengendara sepeda motor yang merupakan driver ojek online. Tak lama berselang, pria berbaju hitam yang dibonceng tersebut mengeluarkan senjata api jenis pistol dan menodongkan ke arah driver ojek online. Usai menodongkan, pria tersebut bahkan menembakkan senjata apinya ke arah bawah atau jalan hingga mengundang perhatian warga sekitar. Driver ojek online yang suka mangkal di kawasan tersebut membenarkan adanya peristiwa ini, namun dirinya tidak mengetahui persis apa permasalahan dari keduanya yang diduga adanya perselisihan pada saat di jalan raya. Kejadian di jalan atau di mana, nah terakhir di pepetnya di mari gitu. Oh, kurang lebih sih begitu sih. Itu jenis senjatanya apa bang? Yang abang tahu bang itu? Oh, jenis senjata sih kurang tahu ya, soal di video itu samar-samar sih. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini, namun videonya viral di media sosial. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Singapura makin ketat melarang penggunaan vape atau rokok elektrik. Dalam 2 hari, 18 orang ditangkap menggunakan vape oleh petugas kesehatan setempat. Pelanggar dikenai denda hingga $2.000 Singapura atau sekitar 25 juta rupiah. Singapura makin ketat melarang penggunaan vape atau rokok elektrik dan akan memperlakukan vaping sebagai masalah narkoba atau drug issue. Pembelian, kepemilikan, dan penggunaan vape dilarang di Singapura berdasarkan Undang-Undang Tembakau, tepatnya pengendalian iklan dan penjualan. Bagi pelanggar bisa dikenai denda hingga $2.000 Singapura atau sekitar 25 juta rupiah. Selama 2 hari pada 19 dan 20 Agustus ada 18 orang ditangkap menggunakan vape oleh petugas otoritas kesehatan dalam operasi penegakan hukum di Raffles Place dan Haji Lane, Singapura. Pengguna vape dikenakan denda di tempat oleh petugas berpakaian sipil. 82 vape dan komponen terkait disita. Pengetatan aturan dilakukan negara tetangga Indonesia ini lantaran semakin banyak generasi muda Singapura yang dia mengkonsumsi dan membeli vape secara ilegal.
Kita beralih ke informasi kriminal, pemirsa. Pensiunan guru di Berjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di kediamannya dengan beberapa luka lebam di tubuhnya. Korban meninggal diduga karena dibunuh dan saat ini pihak kepolisian telah memeriksa beberapa saksi serta masih menunggu hasil autopsi keluar. Sri Hartini, pensiunan guru berumur 60 tahun ini ditemukan meninggal di kediamannya di Desa Berjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dari pemeriksaan luar pada jasad korban, polisi menemukan beberapa luka lebam di wajah dan tangan. Guna mengetahui penyebab pasti korban meninggal, jasad wanita Malang ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo untuk dilakukan autopsi. Wanita yang sehari-hari tinggal sendirian di rumah tersebut sebelum ditemukan meninggal pada malam hari, sehari sebelumnya masih terlihat menyapu halaman rumah. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh sang putri yang saat itu datang ke lokasi. Polisi juga masih mendalami apa ada barang-barang korban di lokasi yang raib. Dari keterangan dari anak korban baru dicek, karena kemarin waktu kita cek ke sana anaknya belum meyakinkan ada yang hilang atau tidak. Sampai saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi lainnya guna menguak misteri tewasnya pensiunan guru tersebut. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansah. Masih informasi kriminal, pemirsa. Usai bekuk sopir, Polresta Solo kembali meringkus 2 pelaku lainnya terkait uang 10 miliar rupiah milik Bank Jateng yang dibawa kabur. Dari penangkapan ini polisi meringkus 3 tersangka di mana 2 diantaranya diduga penerima aliran dana. 3 tersangka yang membawa kabur uang senilai 10 miliar rupiah milik Bank Jateng ditangkap. Sebelumnya, tim Resmob Polresta Solo bersama Resmob Jatanras Polda Jawa Tengah menangkap 1 tersangka yang merupakan sopir dengan barang bukti 2 unit mobil. Dari pengembangan yang dilakukan, polisi menangkap 2 tersangka lainnya yang diduga menerima aliran dana. Kasus bermula ketika tersangka yang bertugas sebagai sopir membawa kabur mobil berisi uang 10 miliar rupiah saat pengisian kas di Solo. Mobil yang digunakan tersangka kemudian sengaja ditinggal di kawasan Colomadu, Karanganyar. Mobil jenis Toyota Avanza Veloz hitam dengan nomor polisi H1959UF ditemukan dalam keadaan utuh bersama kunci. Namun, uang tunai senilai 10 miliar sudah tidak berada di dalam mobil. Kanit Resmo Polresta Solo, Ibda Irham Rozan Alfikri menjelaskan bahwa penangkapan tersangka ini dilakukan pada Senin 8 Desember 2025. Dan kini, para pelaku telah diamankan di Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari Senin, tanggal 8 September 2025, tim Resmob Polresta Surakarta bersama dengan Resmob Jatanras Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana pencurian, salah satu uang bank berjumlah 10 miliar. Penangkapan ini berlangsung setelah 1 minggu pengejaran intensif aparat kepolisian. Tersangka berhasil ditangkap saat berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah. Seorang remaja putri berusia 15 tahun di Serang, Banten menjadi korban pencabulan bergiliran oleh 3 pemuda setelah diajak ke sebuah kosan. Polisi mengungkap selain dicabuli, korban juga dipergoki ikut pesta narkoba bersama para pelaku. Waduh, gua udah wawancara. Ya kan gua tadi bilang, lu di mana lu sama Siri? 3 pemuda masing-masing berinisial KS, FR, dan KR ditangkap polisi usai mencabuli remaja putri berusia 15 tahun di sebuah kosan di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Kasus ini bermula saat korban yang merasa kesepian karena ditinggal orang tuanya bekerja berkenalan dengan salah satu pelaku melalui media sosial. Pelaku KS selalu menjemput korban dari rumahnya pada malam hari dan membawanya ke sebuah indekos. Orang tua yang curiga anaknya tak kunjung pulang melaporkan kehilangan polisi. Hingga akhirnya petugas menemukan korban 4 hari kemudian sedang berada di dalam kosan bersama para pelaku dan didapati melakukan hubungan badan serta pesta narkoba. Korban mengaku telah dicabuli secara bergiliran oleh ketiga pelaku selama menginap di kosan tersebut. Lari tanpa izin kepada orang tua
dengan modus waktu itu pada saat si Nesa lagi kesepian, kemudian DM-an, langsung menjemput dari salah satu pelaku, membawa dia ke kosan dan langsung disetubuhi dengan dua teman dia yang lainnya secara bergantian di antara hari Jumat maupun Sabtu. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 332 KUHP dan pasal 81 Jungto pasal 76D serta pasal 82 Jungto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Saat ini, para pelaku sudah ditahan di Rutan Polda Banten, sementara korban masih dalam pendampingan unit PPA dan Dinas Sosial untuk pemulihan trauma. Ya kan gua tadi bilang lu di mana lu sama Siri. Dari Serang, Banten, kontributor Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, remaja putri berusia 17 tahun menderita kondisi paru-paru langka dan permanen lantaran vaping di Amerika Serikat. Remaja tersebut menggunakan rokok elektronik atau vape sejak usia 14 tahun. Seorang ibu di Nevada, Amerika Serikat memperingatkan bahaya rokok elektronik atau vape lantaran putrinya berusia 17 tahun menderita paru-paru langka dan permanen lantaran vaping. Dikutip dari Daily Mail, Rabu 3 September 2025, Brian Cullen menggunakan rokok elektronik sejak usia 14 tahun untuk mengatasi kecemasan usai lockdown COVID-19. 4 bulan lalu, Brian Cullen tiba-tiba kesulitan bernapas dan dilarikan ke ruang gawat darurat. Dokter mendiagnosis penyakit serius yang menyebabkan jaringan parut pada saluran udara terkecil di paru-paru. Steroid dan inhaler bisa mengurangi peradangan dan membantu pernapasan. Dalam kasus parah, transplantasi paru-paru mungkin diperlukan. Penderita memerlukan perawatan seumur hidup dan disarankan menghindari polusi udara, asap rokok, dan orang sakit yang bisa menularkan infeksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Copenhagen resmi dinobatkan sebagai kota paling ramah pengguna sepeda di Eropa. Penghargaan ini diberikan oleh situs Epic Road Rides berkat infrastruktur bersepeda yang dinilai terbaik. Ibu kota Denmark, Copenhagen resmi dinobatkan sebagai kota paling ramah pengguna sepeda di Eropa. Penghargaan ini diberikan oleh situs Epic Road Rides yang menempatkan Copenhagen di posisi teratas berkat infrastruktur bersepeda yang dinilai terbaik. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah indikator seperti tingkat keselamatan, kondisi cuaca, acara bersepeda, hingga fasilitas penunjang. Fakta bahwa Tour de France Grand Depart 2022 pernah digelar di kota ini juga menegaskan kuatnya tradisi bersepeda di Copenhagen. Copenhagen dikenal memiliki jalan berkualitas baik, tingkat kecelakaan dan pencurian yang rendah, serta banyaknya fasilitas penyewaan sepeda. Hampir setengah penduduknya memilih bersepeda ke sekolah, kampus, atau tempat kerja, sehingga budaya bersepeda menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu rute populer adalah Harbour Circle sepanjang 19 km yang memungkinkan pengguna sepeda menjelajahi berbagai sudut kota. Mulai dari kawasan turis Nyhamn hingga taman, rumah perahu, kolam renang umum, dan area perairan yang tenang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional telah menemani Anda. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.